Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dava Reseta Kusuma dengan NIM G00251194 dari kelompok B4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organa genitalia feminina. Oke, baik, untuk kasusnya itu sendiri, seorang perempuan berusia 25 tahun baru saja menikah sekitar 3 bulan yang lalu. Sejak awal pernikahan, keduanya memiliki keinginan kuat untuk segera memiliki keturunan. Nah, untuk yang pertama itu menjelaskan mengenai alur perjalanan oosit sejak dilepaskan dari ovarium sampai mencapai kavum-uteri. Yang kedua menjelaskan di mana lokasi fertilisasi paling sering terjadi. Kemudian yang terakhir menjelaskan mengapa daerah fornix posterior itu memiliki nilai klinis yang penting dan juga dikaitkan dengan prosedur seperti kuldusentesis dan juga kolpotomi. Oke, untuk yang pertama yaitu alur perjalanan oosit dimulai dari ovarium sampai ke kavum uteri. Untuk yang pertama yaitu terjadi di ovarium, di mana di setiap bulan itu di bawah pengaruh dari LH atau luteinizing hormone, itu sebuah folikel matang akan pecah dan melepaskan oosit sekunder. Nah, proses pelepasan ini itu disebut sama ovulasi. Kemudian oosit itu dilepaskan ke peritoneal di sekitar ovarium. Nah, setelah itu tepat di samping ovarium itu terdapat ujung dari tuba falopi yang melebar yang disebut sama infundibulum. Nah, di bagian ini dia itu memiliki seperti jari-jari tangan yang bergerak aktif yang disebut sebagai fimbriae. Nah, pada saat ovulasi itu terjadi, fimbriae nantinya akan menyapu permukaan ovarium dengan gerakan berdenyut untuk menciptakan arus cairan, di mana nantinya itu berfungsi untuk menarik dan juga menangkap oosit yang baru saja dilepaskan supaya dia itu masuk ke dalam saluran dari tuba falopi. Nah, kemudian di tuba falopinya si oosit ini dia itu tidak bisa bergerak karena dia itu tidak memiliki alat gerak sama sekali. Jadi dia itu dibantu oleh dua mekanisme utama, yaitu yang pertama ada namanya silia, di mana di dalam dinding tuba falopi itu memiliki jutaan rambut halus yang namanya itu silia, yang fungsinya nanti akan mendorong oosit secara perlahan-lahan. Kemudian yang kedua ada juga gerakan peristaltik, di mana dia itu otot-otot di dinding tuba yang melakukan kontraksi bergelombang seperti halnya kalau misalkan kita makan ataupun minum, itu ada di kerongkongan kita gerakan peristaltik. Nah, kalau yang ada di sini di tuba uterina, tuba falopi, itu untuk mendorong oosit bergerak maju. Nah, kemudian saluran dari tuba falopi tadi itu memiliki bagian yang lebih lebar dan juga panjang disebut ampula. Nah, di sini itu merupakan lokasi yang krusial karena biasanya di sini itu tempat terjadinya fertilisasi. Nah, kalau misalkan sperma itu nantinya hadir di ampula dalam kurun waktu sekitar 12-24 jam setelah ovulasi, maka nantinya akan terjadi pembuahan dan nantinya oosit akan berubah menjadi zigot. Tapi kalau misalkan tidak ada sperma dalam kurun waktu tersebut, maka oosit nantinya akan melanjutkan perjalanannya dan lama-kelamaan akan mengalami proses yang namanya degenerasi. Nah, kemudian melewati ismus atau bagian tuba yang paling sempit, di mana perjalanan dari ovarium sampai ke ujung tuba ini itu biasanya sekitar 3-4 hari. Nah, kalau misalkan oosit itu telah dibuahi, nantinya dia itu akan berkembang sampai akhirnya menjadi blastoksia. Nah, kemudian sampailah di kavum uteri atau di rongga rahim, di mana kalau misalkan dibuahi blastokista tadi itu akan mencari tempat yang nyaman di dinding rahim atau endometrium untuk menempel atau melakukan implantasi yang nantinya selama 9 bulan akan berkembang menjadi janin. Nah, kalau misalkan tidak dibuahi, nantinya oosit yang sudah mati atau sudah mengalami degenerasi itu karena tidak ada sinyal kehamilan, maka dinding endometriumnya akan meluruh. Jadi dinding endometrium itu kan sudah menebal, itu nantinya akan meluruh karena tidak ada tanda-tanda kehamilan dan nantinya oosit yang tadi sudah mengalami degenerasi itu akan ikut keluar dari tubuh bersama dengan lapisan dinding rahim yang dilakukan melalui proses menstruasi. Nah, kemudian untuk lokasi paling sering terjadinya fertilisasi itu ada di tuba uterina atau lebih tepatnya di pars ampula tuba uterina.
Nah, untuk anatomi dari tuba uterina itu sendiri, tuba uterina itu berjumlah sepasang dan fungsinya sebagai penyalur oosit dan juga sebagai tempat fertilisasi. Kemudian dia memiliki fiksator yaitu mesosalpinx. Kemudian untuk strukturnya dari lateral ke medial itu yang pertama ada infundibulum tuba uterina, fimbria di mana di infundibulum tuba uterina itu dia itu memiliki Fimbria ovarica, di mana Fimbria ovarica itu merupakan uh, seperti jari-jari tangan, di mana jari-jari tangan itu sendiri kan disebut Fimbria uterina. Nah, kemudian sebagian dari Fimbria uterina ini nanti akan menempel di facies medialis ovarii. Nah, yang menempel di sini itu disebut sama Fimbria ovarica. Kemudian untuk struktur selanjutnya ada ampulla tuba uterina dan kemudian ada isthmus tuba uterina dan terakhir ada pars intramural atau pars interstisial. Kemudian, mengapa daerah fornix posterior itu memiliki nilai klinis yang penting dan juga kaitannya dengan kuldosentesis dan juga kolpotomi. Nah, fornix posterior itu merupakan bagian terdalam dari recessus vagina yang letaknya itu di belakang cervix. Nah, dia itu memiliki nilai klinis yang sangat krusial karena dia itu seperti gerbang untuk menuju ke pouch of Douglas. Nah, pouch of Douglas itu adalah uh, merupakan lapisan dari lapisan peritoneum dari excavatio recto uterina. Nah, si fornix posterior itu tuh penting karena dia itu hanya dipisahkan oleh dinding vagina yang tipis dan juga pouch of Douglas atau lapisan peritoneum dari excavatio recto uterina. Nah, pouch of Douglas itu uh, merupakan titik terendah juga dari rongga peritoneum atau rongga perut pada wanita pada saat posisi berdiri maupun uh, berbaring terlentang. Kemudian, karena posisinya itu paling rendah, jadi segala jenis cairan yang abnormal itu nantinya akan berkumpul di pouch of Douglas itu. Nah, kemudian untuk kaitannya dengan prosedur kuldosentesis, kuldosentesis itu sendiri merupakan prosedur diagnostik cepat untuk mengambil sampel cairan dari pouch of Douglas. Nah, jadi untuk prosedurnya nanti dokter akan memasukkan jarum panjang melalui fornix posterior vagina hingga menembus dinding vagina dan masuk ke dalam pouch of Douglas. Tujuannya kalau misalkan nanti yang tertarik adalah darah yang tidak membeku, maka itu merupakan indikasi yang kuat adanya perdarahan internal. Seperti contohnya paling sering itu karena kehamilan ektropik terganggu. Nah, kalau misalkan yang ditarik keluar adalah nanah, maka itu biasanya menandakan adanya infeksi berat di panggul. Kemudian Kemudian selanjutnya ada juga untuk prosedur kolpotomi. Nah, kolpotomi itu sendiri, khususnya kolpotomi posterior, itu merupakan prosedur pembuatan sayatan bedah pada dinding vagina di area fornix posterior. Nah, beda sama kuldosentesis tadi yang hanya menggunakan jarum, kolpotomi itu melibatkan sayatan yang lebih lebar untuk memasukkan instrumen bedah. Nah, tujuannya itu yang pertama untuk drainase atau digunakan untuk mengeluarkan abses atau kumpulan nanah yang jumlahnya besar di area panggul yang terkumpul di pouch of Douglas. Kemudian ini juga sebagai akses bedah di mana fornix posterior itu sering digunakan sebagai jalur masuk untuk prosedur sterilisasi. Oke, baik, sekian penjelasan saya di video kali ini mengenai organa genitalia feminina. Terima kasih.